Halo teman-teman yang baru bergabung. Oke, kita hari ini live-nya agak dadakan. Tadi kita sudah live juga, tapi kali ini ada permintaan, ada request dari Kepala Sekolah SMA Raksana, teman-teman. Jadi kita akan interview singkat ya untuk bersama Bapak Udan Limbong selaku Kepala Sekolah SMA Raksana. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin melihat atau ingin ngobrol santai bareng Kepala Sekolah SMA Raksana, boleh banget ya di-share live-nya, di tap-tap layar juga ya. Teman-teman yang baru bergabung, halo Kak Erika, halo Kak Susana. Jangan lupa ya teman-teman untuk dibantu ini ya, dibantu share live-nya, juga dibantu untuk tap-tap layar ya, karena kita akan interview atau ngobrol singkat bareng Kepala Sekolah SMA Kepala Sekolah Raksana ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Oke, bentar lagi kita terhubung bersama Kepsek SMA Raksana Bapak Pudan Limbong. Oke teman-teman, jangan lupa dibantu untuk share ya, untuk bantu tap-tap layar ya. Jadi di sini sudah bersama Mimin ya, sudah bersama Mimin untuk Kepala Sekolah SMA Raksana Bapak Pudan Limbong. Bentar ya teman-teman. Oke. Tes. Oke, terdengar Pak. Mungkin bisa disampaikan dulu Pak, perkenalan singkat dulu dari Bapak Pudan Limbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Pudan Limbong saat ini menjabat Kepala Sekolah SMA Raksana Medan. Saya sudah mengabdi di Yayasan Pendidikan Raksana Medan mulai tahun 90, masih baru 40 tahun. Lama dong Pak. Jadi pernah 4 tahun mengajar di SMP Raksana tahun 90-an. Lalu 95 sampai saya lupa belasan tahun mengajar di SMA Raksana Medan. Di belakangan diganti jadi SMKBM. Kemudian berganti nama menjadi SMK Raksana 2. Di SMA Raksana lanjut terus mulai tahun 90 sampai dengan sekarang. Jadi sekitar 40 tahun. Itu perkenalan singkat saya. Mungkin rekan-rekan anak-anak kami yang alumni SMA, SMA, banyak yang masih mengenal dan saya berteman dengan mereka di Facebook sekitar 4.000-an orang. Kami berharap mudah-mudahan mereka ikut gabung untuk acara yang singkat ini. Ini saya minta kepada Pak Amos, tolong buatkan sisihkan waktu sebentar, saya menyapa publik. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, terkhusus anak alumni dimanapun berada, sebab alumni kita ini nyebar sampai ke berbagai negara. Jadi saya ada juga sering kontak dengan Unike di Amerika, di Washington DC. Kemudian Julie di New Zealand, suaminya bule. Pernah kami video call, muncul suaminya. Begitu juga dengan Bu Rusi Hombing di Thailand dan paling banyak di Malaysia. Nah, saya lupa di berbagai negara yang sudah pernah kita kontak-kontak, bahkan video call, melepas rindu. Nah, itu perkenalan singkat. Kemudian perkenalan tentang Raksana. Raksana itu mulai menerima murid tahun 1986 yang lalu sampai dengan sekarang. Lalu apa alasan kenapa Bapak Ibu atau anak-anak kami calon murid baru
alasan memilih SMA Raksana. Banyak kelebihan-kelebihannya. Dari segi posisi, geografis, sangat strategis. Tinggal di Jalan Gajah Mada. Jadi jalur angkot dari Pancur Batu, Simalingkar B, Padang Bulan, sangat banyak angkotnya yang menuju Jalan Gajah Mada. Plok langsung turun di gerbang. Demikian juga dari arah Binjai, demikian juga dari arah Helvetia sampai Kelambir, itu angkotnya langsung turun di gerbang Jalan Gajah Mada. Demikian juga dari Simalingkar B, Tanjung Anom, Tanjung Selamat, Tanjung Sari, banyak tanjung-tanjung di Medan. Langsung turun di gerbang. Kemudian gedungnya bagi yang pernah lewat dari Jalan Gajah Mada atau Jalan Iskandar Muda pasti tahu di gedungnya lumayan mewah. Lalu fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi seperti umumnya sekolah lain juga ada perpustakaan, laboratorium komputernya, 1 komputer, 1 murid. Kemudian setiap kelas ada proyektor, jadi kebanyakan gurunya sudah mengajar pakai laptop sebagaimana cara belajar kekinian. Lapangan olahraganya cukup luas. Lalu laboratorium biologi tersendiri, laboratorium bahasa juga ada, dan itu semua pakai AC. Lalu ekstrakurikuler sebagai pengembangan bakat murid. Ada futsal, ada basket, palang merah remaja, ecek-eceknya dokter, patroli keamanan sekolah, ecek-eceknya polisi, dan ini menjalin kerjasama dengan Polsek dan Poltabes. Lalu ada marching band. Marching band itu yang digebuk-gebuk. Dan ini sudah sering tampil di berbagai tempat. Bukan hanya di Raksana. Kemudian ada Paskibra. Paskibra kita lumayan bagus. Lalu Pramuka. Lalu ada Sadawana, pencinta alam. Selain itu, ada lagi ekskul lain di bidang agama. Jadi misalnya agama Kristen ada pendalaman Alkitab. Itu diadakan setiap hari Jumat. Kemudian yang Islam ada Rohis, Rohaniah Islam. Yang Hindu ada Rohaniah Hindu, Rohin dibilang. Nah, ini semua ada guru pembinanya dan terlaksana dengan baik. Di Raksana ada di lantai 5 khusus musola. Nah, untuk SMA Raksana kebetulan karena di bawah ada ruang kosong, khusus untuk musola SMA Raksana ada kita buat di lantai 2. Jadi bagi anak-anak yang mau sholat duha atau sholat sunat lainnya ada fasilitas. Dan untuk sholat zuhur itu dibimbing langsung oleh guru agamanya. Kemudian bagaimanakah suasana belajar di Raksana? Suasana belajarnya lumayan atau sangat aman. Tidak bising. Nah, guru-gurunya sudah pada berpengalaman. Di atas 90% sudah memegang sertifikasi guru. Jadi cukup berpengalaman dan tetap up to date mengikuti perkembangan kurikulum atau tuntutan kurikulum saat ini. Bagaimanakah suasana budaya masyarakat orang-orang di Raksana? Sangat bagus.
Jadi tidak pernah di sini terjadi keributan karena perbedaan agama, perbedaan suku atau budaya. Kita sangat akrab, sangat kompak. Dan kami selalu mengawasi kondisi anak-anak baik di dalam lingkungan sekolah sampai ke luar lingkungan sekolah. Untuk suasana tertentu, kita menugaskan rekan-rekan guru untuk piket sampai ke Peringgan, ke Jalan Gatot Subroto, pokoknya seputar Raksana. Tetap kita awasi untuk menghindari hal-hal tidak baik. Selama ini di Medan banyak terjadi aksi-aksi geng motor. Nah, di Raksana alhamdulillah itu sudah kita berantas dalam 2 tahun terakhir ini. Boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Nah, sudah relatif aman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon murid kami juga jangan khawatir bahwa perlindungan terhadap keamanan anak-anak kami di sini betul-betul kami perhatikan. Kami sangat berharap kalau orang tua sudah menyerahkan anaknya untuk kami bina di sini, maka kami dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkannya. Bagaimana kira-kira gambaran ke depan supaya anak-anak itu bisa sukses? Nah, ini tolong Pak Amos, banyak yang tanya-tanya, tolong dijawab ya, saya belum sempat jawab. Pak, nanti kita bantu Pak. Kita selalu buat berbagai trik, berbagai cara supaya anak-anak itu prestasi akademiknya bagus sesuai tuntutan untuk memasuki jalur bebas testing istilahnya dulu atau jalur undangan ke PTN. Dan insya Allah, alhamdulillah setiap tahun lumayan banyak dari SMA Raksana yang diterima di negeri. Nah, untuk saat ini beberapa tahun terakhir ini sudah cukup banyak para alumni mendaftarkan anak kandungnya. Karena banyak yang udah tua-tua alumni saya. Ada yang udah bercucu. Si Magendren di Jakarta udah bercucu. Saya kan ada ikut di grup WhatsApp mereka. Hari itu ada sampai 30-an grup. Saya masuk. Si Magendren dikirimnya foto dia sama cucunya, ditantangnya saya. Udah sama kita Pak, katanya. Rupanya udah bercucu maksudnya. Dan sudah banyak yang sudah bercucu. Apa saja fasilitas? Oh, itu tadi sudah saya utarakan. Kemudian alur pendaftaran. Sebaiknya disarankan datang saja langsung ke Raksana. Saya setiap hari ada di sekolah walaupun libur. Saya tetap datang ke sekolah. Jadi boleh tanya saya langsung atau langsung datang ke sekolah supaya jelas. Untuk gelombang pertama memang sudah berakhir semalam. Sudah berakhir. Mulai hari ini sudah masuk gelombang kedua, tapi tetap masih banyak keuntungan-keuntungan. Yayasan kita ini cukup baik memberikan berbagai gratisan. Jadi antara lain saya sebutkan untuk gelombang kedua gratis uang sekolah 1 bulan apabila anak kita peringkat 1 sampai 10 dibuktikan dengan surat yang ditandatangani kepala sekolah bahwa di semester 6 SMP atau MTS dia peringkat 1 sampai 10. Gratis uang sekolah 1 bulan. Begitu juga bagi anak yang saudara kandung. Contoh, kakaknya, abangnya di kelas 11. Dia mendaftar kelas 10.
didiskon uang sekolahnya 10%. Bagi yang berprestasi peringkat 1 langsung gratis uang sekolah 6 bulan. Itu sudah dari dulu. Peringkat 2 4 bulan, peringkat 3 3 bulan. Kalau peringkat kelas 1 2 3 dapat hadiah buku atau pulpen dan piagam atau sertifikat. Gratis uang pembangunan dan uang praktek, termasuk buku. Jadi buku kita pinjamkan. Kita pinjamkan buku ke anak-anak, tidak dibayar. Tapi kalau digigiti, dikoyak-koyak, dia bayar dong ganti. Jadi dipelihara, disampul bagus, dijaga, dikembalikan, tidak dikutip bayaran. Kemudian semua kegiatan ekstrakurikuler tadi, ada misalnya anak kita mengikuti marching band atau ekskul lain, tidak ada dikutip biaya. Untuk SMA Raksana sampai dengan saat ini, uang sekolahnya hanya 370.000 sebulan. Bayangkan Bapak Ibu, di pusat kota, di tempat yang strategis, uang sekolah hanya 370.000 sebulan, dan itu sudah include semua. Jadi tidak ada lagi uang OSIS, uang ini, uang itu, tidak ada lagi. Perayaan hari besar agama itu semua dibiayai dari yayasan. Kalaupun ada kutipan, itu untuk kalau terjadi musibah atau kemalangan. Kalau itu berlaku di mana-mana. Lalu gratis 1 setel pakaian batik, baju atau rok atau celana, gratis 1 setel. Gratis juga topi, dasi, dan atribut pakaian sekolah atau simbol-simbol. Nah, itu berbagai keuntungan yang diberikan oleh pihak yayasan. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, silakan daftar ke SMA Raksana. Kami tunggu dengan segala hormat. Pesan kami kepada orang tua tidak usah diragukan. Tadi sudah saya bilang, geng motor di Raksana yang sering diimpo-impokan selama ini sudah tidak ada karena sudah kita bersihkan bekerja sama dengan Polsek, khususnya Polsek Medan Baru. Jadi alhamdulillah sudah aman. Demikian barangkali secara singkat. Kalau ada yang mau ditanya, info-info, sudah ada tadi yang saya lihat. Boleh ditanyakan, nanti akan kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si baby dari Kalimantan Tengah. Semangat ya Pung. Yoi. Banyak ini Pak alumni ada tahu. I love you baby. Ini dari Kalimantan Tengah ini baby Sabita ini. Kangen masa SMU Pak, sehat selalu ya Pak. Sudah 20 tahun berlalu dari Kak Vira. Vira, 26 tahun. 20 tahun yang lalu 20 Pak. Tahun, berarti tamat 2006. Vira, iya cantik orangnya ini. Sehat selalu Pak Limbong, katanya Pak. Dari Naomi, Pak Limbong rindu, katanya Pak. Dari Stephen juga ada. Oh, Stephen. Guru kesayangan nih, katanya. Sinilah Stephen. Jaga nostalgia kita. Dari Kak Boy Wilson, buat reuni 2004 Pak, katanya Pak. Siap, Ketua. Makanya datang ke sekolah, biar kita atur. Siapa takut? Dari mana lagi tadi? Banyak banget nih Pak. Nici, rindunya nih dengan Pak Limbong. Sehat terus Pak. Amin. Diriku juga rindu pada dirimu. Guru terlucu Pak Limbong, katanya Pak. Lucu mau.
Capsek yang ada di sekolah siapa aja sekarang Pak katanya Pak? Di SMP Ibu Citra Dewi yang cantik. Hanya itu kepala sekolah yang cantik. Di SMK 1 STM dulu, sekarang Pak Buwan Manurung yang ganteng. Di SMK Raksana 2 sekarang Pak Riki Gultom, itu yang lebih ganteng. Saya kalah telak. Oh Kak Vira itu alumni Si 98. Pira 99. Sini guys. Di Facebook sering kami apa sama ini menyapa. Ya tadi Kak Vira ada bilang ini Pak. Saya 5 bersaudara alumni Raksana dan sekarang anak bersekolah di sini, 1 orang alumni, 2 masih belajar Pak. Alhamdulillah. Cepat bercucu, saya kalaukan juga ke Raksana ya guys. Oke Pak, mungkin sembari ini kan Pak menunggu lagi pertanyaan di komen. Mungkin apa sih yang membedakan SMA Raksana dengan sekolah yang lainnya Pak? Apa yang menjadi keunggulan SMA Raksana dari sekolah-sekolah lainnya? Sebenarnya cukup banyak dari segi prestasi saja pun sudah bisa dibuktikan dengan berbagai piala di lantai 1 sampai tak muat 1 lemari kaca yang besar itu. Jadi kita selama ini sering tanding-tanding keluar, misalnya debat bahasa Inggris, berbagai cabang olahraga, dan sering juara 1. Dibuktikan dengan pialanya yang tinggi-tinggi. Nah, jadi kalau dari tahun 90-an, 2000-an, belas-belasan, itu memang sudah sering merajai di sekitar kota Medan. Kemudian, yang dilihat itu kan output, tamatan. Alumni kita itu sudah menyebar di berbagai tempat, berbagai profesi, baik dia menjadi ASN atau PNS, BUMN, polisi, tentara. Ini sangat banyak, sampai lupa saya. Di Poltabes saja yang ada kontaknya sama saya 4 orang. Tapi si Indra udah pindah ke Poldasu. Di Poldasu tak terhitung. Hampir di setiap polsek di Medan ada. Nah, demikian juga dengan militer atau tentara. Sangat-sangat banyak. Kenapa? Itu terkait dengan disiplin. Disiplin di Yayasan Pendidikan Raksana itu sampai sekarang tetap berlaku. Bahkan kita pernah mendapat sertifikat dari pemerintah sekolah terdisiplin kedua di Sumatera Utara. Itu saking disiplinnya. Nah, sejak ada wabah Munmen, saya lupa tahunnya, udah lama di Medan, maka yayasan sekolah mewajibkan semua anak-anak, semua murid, membawa air minum dari rumah. Saya ulangi, membawa air minum dari rumah artinya yang steril, yang sudah disiapkan dari rumah. Tanpa air minum tidak akan boleh masuk gerbang. Jadi setiap hari ada guru piket yang menyambut sekaligus mengawasi anak-anak yang mau masuk ke sekolah. Mulai dari sepatu, kaos kaki, sampai rambut. Contoh, hari Senin, sepatu hitam, kaos kaki putih. Ada yang pemalas, kaos kakinya udah 6 bulan gak dicuci sehingga abu-abu. Itu dicopot. Harus bersih. Ada yang dibuat separuh, kaos kakinya dikit. Kaos kaki perempuan dipakai laki-laki. Itu juga tidak boleh. Jadi harus benar-benar sesuai ketentuan, rapi. Tidak pakai ikat pinggang. Kalau jumpa sama saya suruh cari tali plastik. Pakai tali plastik ikat pinggangmu, nanti copot celanamu, malu saya bilang. Nah, kenapa disiplin itu kita pertahankan? Karena fakta membuktikan orang yang sukses itu, faktor utamanya itu di disiplin. Tanpa disiplin, dimanapun tak akan berhasil. Itu keyakinan kami.
Dan itu sudah diterapkan sejak zaman dulu, waktu masih mendiang Pak Mani sebagai koordinator. Disiplin kita nomor 1. Jadi disiplin di Raksana itu bukan hanya untuk murid, gurunya juga. Makanya di Raksana sulit sekali mencari guru yang terlambat datang. Kita sudah bel 7.15. Sebelum 7.15 semua guru sudah ada di sekolah. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang sebelum jam 7 saya sudah sampai di Raksana. Malu saya kepada diri saya sendiri kalau saya belakangan datang. Dan itu sudah terbina sejak dulu. Makanya kalau ada anak-anak kita yang terlambat, ya saya tahu kalau dia berulang saya panggil. Saya nasihati, saya suruh bertobat. Ada yang alasan ketiduran karena sekarang ini masalahnya banyak sekali anak-anak yang main HP udah masuk kamar jam 11 malam, jam 10 malam, main HP sampai jam 3, jam 4, bahkan jam 5. Ya bangunnya pun jam 8. Kalau dia muslim saya tanya, sholat subuhnya jam berapa? Dia bisa jawab. Nah jadi kalau saya agak nyinyir memang, itu sampai saya tanya sholat subuh atau tidak. Kenapa? Supaya mereka terlatih, terbiasa. Nah itu mungkin tidak semua sekolah punya disiplin seperti itu. Kita terapkan di Raksana. Nah ini yang utama untuk membentuk karakter mereka sehingga dimanapun mereka berada setelah tamat dari Raksana mereka disiplinnya terjaga dan insya Allah dari segi budi pekerti, akhlak mulia mereka juga terjaga. Itu harapan kami. Terima kasih Pak Amos. Oke Pak, ada tadi beberapa komen-komen juga Pak. Masih harus bawa air minum, masih ya teman-teman tadi sudah dijawab Bapak dan Limbang. Jadi sebelum memasuki lingkungan sekolah, jadi disiplinnya harus membawa botol air minum ya Pak sebelum memasuki lingkungan sekolah. Betul, istilahnya itu pinnya itu. Tanpa air minum pasti tidak akan berhasil masuk. Siapapun, walaupun dia anak guru, orang yayasan tidak masalah, semua berlaku sama. Kenapa? Ini kan untuk menjaga kesehatan anak-anak kami. Jadi, kalau mau mendaftar di Raksana, Bapak Ibu, percayalah dari segi disiplin, dari segi ilmu agama, dari segi akademik, kami berusaha maksimal. Terima kasih Pak Amos. Oke Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, tadi ada dari komen terkait program MBG Pak. Apakah di SMA Raksana akan menerapkan program MBG Pak? Oh betul, memang sampai dengan saat ini belum kita masukkan MBG. Tadinya rencananya di tahun ajaran baru mau kita buat. Tapi dengan adanya kasus-kasus di media sosial, saya belum tahu apakah akan jadi dimasukkan, kita lihat perkembangan. Tadinya sudah di ACC bahwa di tahun ajaran baru akan kita mulai makanan bergizi itu Pak Amos ya. Betul. Memang benar bergizi Pak? Bergizi lah Pak. Oh, saya belum pernah lihat. Oke, terima kasih. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, sebagai penutup dari Bapak, ada nggak hal yang perlu Bapak sampaikan untuk adik-adik mungkin yang masih ragu atau masih bingung atau masih bimbang mau sekolah di mana, mau lanjut kemana gitu ya Pak. Mungkin dari Bapak ada mau disampaikan biar mereka nggak ragu lagi, biar mereka nggak bimbang lagi untuk mendaftar, khususnya ke SMA Raksana. Ada nggak yang perlu Bapak sampaikan? Oke, kepada Bapak Ibu yang anaknya belum didaftarkan, kepada calon-calon murid baru kami yang belum mendaftar, silakan mendaftar di SMA Raksana
sekali lagi kami akan berusaha menjaga keamanan, mendidik, mengajar anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau ada indikasi mengajak untuk bergabung dengan geng motor tertentu, jangan diikuti dan laporkan ke kami langsung, supaya kami langsung tindak lanjuti. Kami kepala-kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Raksana ada grup Kantipmas dengan Polsek Medan Baru. Jadi dalam hitungan detik bisa langsung kita informasikan ke Polsek Medan Baru dan Polseknya langsung menyebar. Itu tidak usah diragukan. Untuk para alumni yang membawa satu orang murid baru, ini perlu disampaikan ini karena menyangkut cuan. Kalau Anda mendaftarkan anak baru ke Raksana, mau ke SMP, SMA, SMK, Anda dapat uang transport 100.000. Nggak usah dibagi ke saya, nggak apa-apa. Lalu anak yang sudah mendaftar dia resmi di Raksana, dibawanya murid baru, setiap murid baru dapat cepek. Bayangkan kalau dibawanya 10 orang, langsung dapat 1 juta. Haha. Keren kan? Oke, bagi yang belum mendaftar, datang kami tunggu di Yayasan Pendidikan Raksana. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin di sana sini ada omongan yang kurang pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin hanya sampai di situ saja dulu kita untuk menemani teman-teman kakak-kakak alumni semua untuk di live kali ini ya. Karena kan live kita agak dadakan ya, karena request juga dari Pudan Limbong, karena Pak Pudan Limbong ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagi calon siswa-siswi SMA Raksana khususnya ya, dan juga kakak-kakak alumni nih. Diingatkan kembali ya juga kita untuk pendaftaran masih buka ya. Pendaftaran masih buka baik itu SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Jadi terkait fasilitasnya, kalian gak usah ragukan lagi. Kalian boleh langsung survei ke Yayasan Pendidikan Raksana, boleh langsung keliling-keliling melihat kelasnya, bagaimana juga melihat fasilitasnya, laboratoriumnya dan sebagainya. Boleh banget ya, kita terbuka untuk teman-teman yang ingin survei atau ingin melihat atau sekedar bertanya-tanya ke Yayasan Pendidikan Raksana ya teman-teman. Jadi kita masih buka hari ini, masih buka pendaftaran di gelombang kedua. Pertanggal hari ini dimulai gelombang kedua sampai nanti akhir di bulan Juli ya. Teman-teman langsung datang atau langsung boleh japri WhatsApp kita yang ada di bio Instagram. Kemudian juga ada di TikTok kita juga ada kontak kita. Boleh kalian hubungi langsung atau boleh langsung kalian kontak atau boleh langsung telepon. Boleh langsung bertanya-tanya seputar SPMB terkait Yayasan Pendidikan Raksana, boleh banget. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk siaran ulangnya boleh teman-teman saksikan atau kakak-kakak saksikan atau bapak ibu saksikan kembali di YouTube Raksana ya, YouTube Yayasan Pendidikan Raksana. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk follow TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube kita ya, biar nanti nggak ketinggalan informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Raksana, terkait juga nanti pendaftaran siswa-siswi baru di tahun depan. Nanti kita akan informasikan kembali ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita masih buka jam 8 pagi tadi sampai nanti jam 3.30 sore. Begitu juga untuk besok kita buka pendaftaran offline-nya setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai jam 3.30 sore. Mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan dan Bapak Kepsek SMA sampaikan, Bapak Pudan Limbong. Mungkin tadi ada penyampaian yang kurang berkenan atau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih Mimin jawab, kakak guru-gurunya galak nggak? Enggak ya, pasti enggak. Kalaupun nanti misalnya galak, itu bukan galak, tegas ya, tegas untuk mendisiplinkan adik-adik. Semisal adik-adik ada yang melakukan pelanggaran atau semisalnya tidak menggunakan atribut sekolah atau sebagainya atau cabut ya, gitu teman-teman. Jadi untuk di sini di Yayasan Pendidikan Raksana kita sangat disiplin ya, sangat disiplin teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa Mimin sampaikan untuk di siang hari ini. Sampai berjumpa ya, besok kita akan ada live lagi bersama Kepala Sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi di pukul 10 pagi sampai jam 11 siang teman-teman.
Para guru baik semua humble, bersahabat, dan disiplin. Iya, betul Kak Vira. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Sampai jumpa kakak alumni. Thank you yang sudah bantu untuk share. Thank you yang sudah tap-tap like, yang sudah follow kita juga. Yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di esok hari di jam 10 pagi sampai jam 11. Hanya di TikTok Laksana. Kakak SMK-nya pulang jam berapa ya? Sabtu libur soalnya. Untuk SMK semua unit SMP SMA Sabtu itu masuk. iya ya. Untuk hari Sabtu itu biasanya kita pulangnya tengah hari ya. Tengah hari. 12.15. Ya 12.15 gitu. Oke teman-teman, begitu ya Kak Irawati, thank you. Sampai berjumpa besok ya teman-teman. Besok jangan lupa disimpan pertanyaannya, besok kita akan live lagi. Thank you, selamat siang, sehat-sehat selalu. Bye-bye.